Shalom, puji Tuhan. Selamat malam. Kembali kita bertemu dalam renungan firman Tuhan di ibadah tengah minggu ini pada hari Rabu ini. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan di setiap waktu. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena juga anugerah Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang bersyukur kepadamu karena kebaikan Tuhan kami tetap alami sampai hari ini. Kami bernafas, kami menikmati hari-hari dan waktu ini semua karena pemberian dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, biar kami mau belajar mempersiapkan telinga pendengaran kami, hati perbendaharaan kami untuk menyimpan firman Tuhan, serta kami melakukan dan mempraktekkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pertolongan Tuhan. Ya, tentang pertolongan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 121, Mazmur 121 dikatakan begini. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini sebuah ungkapan dari nyanyian siarah pemazmur. Dia mengungkapkan sebuah ungkapan yang keluar dari isi hatinya dan berkata dalam mulutnya, seperti dalam ayat yang pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pemazmur ini sadar bahwa ketika tidak ada yang mengendalikan dirinya, tidak ada yang menolong hidupnya, tidak ada yang mengarahkan hidupnya, dia menghadapi kehampaan atau ketidakberdayaan. Sehingga dia mengungkapkan dari mana pertolongan itu datang. Saat menghadapi masalah-masalah, dia sudah melihat keliling hidupnya, dia sudah melihat ke gunung-gunung, tapi pertolongan itu nggak datang. Lalu dalam ungkapan selanjutnya dia mengakui bahwa pertolongan itu hanya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus memang sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, mungkin kehidupan kita hari ini tidak seperti apa yang kita jalani. Sangat lebih buruk, ya. Sangat bisa lebih buruk, ya, pada hari ini, ya. Artinya lebih buruk mungkin kehidupan kita daripada hari ini. Sangat lebih buruk. Kenapa? Kalau kita di luar Tuhan, itu yang kita akan alami. Kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang disebut dengan kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita.
Karena dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi manusia kalau dia mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan kekuatannya itu, semua adalah sia-sia saja. Karena kita tahu bersama, ketika kita menghadapi kebuntuan dalam hidup kita, tidak ada jalan lain selain kita mencari pertolongan. Kita memang mungkin akan mendapatkan pertolongan kepada sesama kita manusia yang punya jabatan, punya kekayaan. Bahkan mungkin kita mencari kekuatan-kekuatan dunia untuk menolong kita. Tapi saudara yang kekasih, kita harus tahu bahwa pertolongan yang kita dapat di dunia ini sangat-sangat terbatas. Seperti kita manusia terbatas. Karena apa yang ada di dalam dunia ini semua akan terbatas. Semua akan lenyap. Yang kekal itu adalah hanya pertolongan dari Tuhan. Yang kekal itu hanya berkat dari Tuhan. Yang kekal itu adalah kesehatan dari Tuhan. Yang kekal itu adalah keselamatan dari Tuhan. Dunia tidak bisa memberi semuanya ini. Hanya dari Tuhan. Ayat 3 mengatakan, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Ini sebuah pengakuan bahwa Tuhan itu adalah penolong yang sejati. Penolong yang penuh kekuatan. Dikatakan dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah menghadapi masalah-masalah hidup, masalah-masalah yang sedang terjadi. Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Artinya, kita dimampukan, kita diberi kekuatan, kita diberi semangat. Karena dia adalah Allah penjaga kita, Allah penolong, Allah pembela kita, dan Allah penyelesaian semua pergumulan kita. Itu kata ayat 3. Lalu ayat 4 katakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Artinya Tuhan menjaga kita itu siang dan malam. Dia tidak pernah tidur. Dia selalu memantau kita, mengawasi kita, dan selalu menyediakan pertolongan bagi kita. Oleh sebab itu sebagai orang yang percaya, mari kita sambut pertolongan Tuhan ini. Jangan biarkan lewat begitu saja dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi mari kita sambut dengan hati dan pikiran kita. Supaya benar-benar janji pertolongan Tuhan itu akan nyata dan terjadi dalam setiap perjalanan hidup kita. Kalau kita pribadi kita lagi goncang, ya, ada masalah, serahkan kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Jika keluarga kita dalam masalah, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami lagi dalam masalah. Masalah keuangan, masalah kedamaian tidak ada. Ya. Sedikit-sedikit muncul masalah. Serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan bertindak dan terlibat di dalamnya. Untuk dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Jangan kita selesaikan dengan kekuatan manusia, tapi selesaikanlah itu semua dengan kekuatan Tuhan. Ini ayat 4 katakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Artinya dia selalu ada setiap saat dan waktu bagi kita. Tuhan memberi dirinya bagi kita untuk menolong hidup kita. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Artinya kekuatan Tuhan ada pada kita. Dia memegang tangan kita. Dia memegang hidup kita. Dia merangkul hidup kita. Dia menggendong kita. Jangan lepas dari tangan Tuhan. Jangan lari dari tangan Tuhan. Artinya tetap lengket, dekat, berpegang. Biarkan Tuhan menggendong kita dengan kasih-Nya terus-menerus setiap hari. Dengan tangan Tuhan. Dengan tangan yang penuh kasih. Ayat 5 tadi katakan Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan perlindung kita. Artinya setiap waktu Tuhan ada serta dengan kita. Ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini menandakan bahwa kalau Tuhan ada melindungi kita, memelihara, menjaga kita,
apapun yang menerpa hidup kita, itu tidak bisa menghancurkan jiwa dan roh kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Matahari ini berbicara trik matahari yang panas, ya, berbicara panas, ya, masalah, ya. Dan apapun yang terjadi dalam situasi keadaan dunia sekarang ini tidak akan menghancurkan kita kalau kita ada dalam gendongan Tuhan. Kalau saudara mau digendong terus oleh Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Seperti seorang anak bayi, dia mau dalam pangkuan ibunya. Kenapa dia mau dalam pangkuan ibunya? Karena dalam pangkuan ibunya dia terpelihara, terlindung. Dia diberi ASI, ya. Dalam kehausan, dia diberi minum ASI. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari sebagai anak Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Supaya apapun yang akan menyakiti engkau, terik matahari panas gitu ya, kegeraman dunia, tidak akan menghancurkan engkau karena engkau dalam gendongan Tuhan. Tentu ketika dunia menyerang kita, kalau kita ada di dalam gendongan Tuhan, yang kena itu siapa? Yang kena ya Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu kuat dan dapat menahan benturan-benturan yang menerpa kita. Jadi akhirnya Tuhanlah perlindungan kita. Ayat 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Di dunia ini banyak hal yang sedang terjadi hari-hari ini. Kecelakaan di mana-mana. Tapi orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dikatakan ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga kita. Sebab itu kemanapun kita pergi dan berada, kita menyerahkan diri dulu kepada Tuhan. Tuhan, saya akan menghadapi perjalanan ke sini, ke sana, dan sebagainya. Kembali dengan pertolongan Tuhan. Jadi, disinilah lengkaplah pertolongan Tuhan bagi kita. Kalau kita benar-benar beriman, imani, ya, pertolongan Tuhan itu akan selalu ada di dalam setiap langkah hidup kita. Ayat terakhir dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya sejak kita lahir sampai hari ini, Tuhan ada dengan kita. Dia menjaga kita benar-benar kemanapun kita berada. Dikatakan keluar masukmu. Artinya dalam hidup ini tidak ada kekuatan lain yang sanggup dan mampu membela kita, menjaga kita, mengawasi kita, melindungi kita. Hanya kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, kita pasti dilepaskan dari segala beban masalah. Dengan kuasa Tuhan, dengan nama Tuhan, nama Yesus, nama di atas segala nama, kita akan menang dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi Tuhan minta kita harus percaya, beriman kepada Dia. Hanya beriman kepada Dia, kita bisa semua menyelesaikan masalah hidup. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan buat firman dan kebenaran-Mu. Sudah datang kepada kami bahwa pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Ajar, didik kami terus supaya kami tetap dekat dengan Tuhan. Lengket dengan Tuhan. Ada dalam pangkuan Tuhan. Maka kami akan melihat janji dan kuasa Tuhan terus-menerus terjadi dalam kehidupan kami semua yang ada. Yang sakit dalam nama Yesus sembuhkan. Berikan kesehatan Tuhan. Demam dan penyakit-penyakit lain, batuk, atau penyakit-penyakit yang kronis Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Jika ada yang mengalami sakit penyakit, yang bimbang, yang khawatir, yang menghadapi masalah persoalan hidup, Tuhan berikan jalan keluar. Pribadi, rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan, umat-umat Tuhan, Tuhan tolong lawat dengan kasih-Mu. Di dalamnya nama Tuhan pasti dipermuliakan ketika mereka mengalami pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua program pelayanan kami di GPKD Eklesia Bandung.
Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Dahului di semua dengan kekuatan-Mu ya Bapa, supaya semuanya boleh terselesaikan dengan baik. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan sendiri campur tangan, berikan kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, ekonomi, keamanan, biar terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Wakil pemerintah yang ada yaitu pemerintah pusat, daerah, sampai ke tingkat desa. Biar Tuhan tolong, beri hikmat kepada mereka untuk menjalankan roda kepemerintahan ini, supaya semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin, kami percaya Tuhan akan menuntun kami hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.